Oke, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Gio dan kali ini saya mau memberikan tips buat kamu semua yang mau membeli TV. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan jika kamu mau memilih TV di tahun ini? Kalau kita bagi ya, ketika kita memilih TV itu ada 3 hal utama yang penting. Pertama adalah kamu harus care dengan kualitas gambarnya. Yang kedua adalah kamu harus tahu juga tentang seberapa pintar TV ini, atau di sini kita sebut Smart TV. Dan yang ketiga adalah desainnya. Nah, ketiga hal ini penting untuk dipahami dan dimengerti dengan cara kita bertanya kepada konsultannya, atau kamu bisa dari menonton review. Nah, bicara kualitas gambar TV itu akan dipengaruhi oleh penggunaan lampu LED-nya. Karena TV sekarang itu sudah zamannya menggunakan mini LED. Nah, mini LED ini apa? Mini LED ini adalah lampu LED yang digunakan pada TV-TV canggih di zaman sekarang yang ukurannya 40 kali lebih kecil dari LED konvensional yang biasa digunakan pada TV. Apa kelebihan dari mini LED ini? Pertama adalah mini LED ini akan meminimalisir blooming pada TV. Kalau biasanya kita melihat adegan-adegan di area yang gelap itu cenderung ada bocor cahaya di sekitar. Nah, dengan menggunakan mini LED, maka hal-hal seperti itu akan sangat jarang terjadi. Selain itu, mini LED juga pastinya akan meningkatkan kontras dari si TV itu sendiri. Karena pencahayaan akan sangat akurat dengan ukuran lampu yang sangat kecil. Jadi, controlling pencahayaan pada TV ini sudah sangat akurat. Proses pencahayaan inilah yang akan mempengaruhi hasil gambar pada TV-nya. Atau di sini berkaitan dengan kontras dan brightness-nya si TV itu. Yang kedua adalah resolusi. Jadi kalau kamu mau mendapatkan kualitas gambar yang bagus, kamu sebisa mungkin mencari TV resolusi yang tinggi. Ya minimal-minimal itu Full HD lah kalau kamu mencari ukuran yang misalnya 43 atau ya 40 inch gitu. Tapi zaman sekarang sudah banyak banget TV-TV itu yang sudah beresolusi UHD, harganya itu terbilang murah ya untuk di zaman ini. Nah, resolusi UHD ini untuk ukuran TV-TV yang berukuran mulai dari 43, 49, 50 itu sudah sangat cukup sekali. Tapi ketika kamu mau ukuran yang besar, misalnya 75, 85 itu disarankan untuk membeli TV dengan resolusi yang 8K. Biar apa? Biar hasil gambar yang ditampilkan si TV itu tidak pecah. Nah, yang itu kita baru ngomongin resolusi. Selain resolusi, ada lagi fitur-fitur lain seperti teknologi warna yang dia gunakan tuh apa? Kamu bisa cari sendiri ya. Ada yang quantum dot, kemudian ada nano crystal color, ada magenta, banyak banget jenis-jenis teknologi warna yang digunakan pada macam-macam TV. Selain warna, yang harus kamu perhatikan adalah panel, karena panel TV itu akan mempengaruhi juga hasil akhirnya. Jadi ada jenis-jenis panel yang banyak digunakan, mulai dari IPS, kemudian ada PA panel. Nah, IPS dan PA ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu membutuhkan TV dengan warna yang tajam dan respon time yang tinggi, PA panel bisa menjadi pilihan. Tapi kalau kamu membutuhkan TV dengan viewing angle yang lebih luas, IPS panel bisa menjadi salah satu pilihan. Tapi lagi-lagi semua kembali ke kamu butuh TV yang seperti apa. Kemudian ada yang namanya Smart TV. Smart TV itu adalah fungsi TV
yang tidak hanya sekedar bisa buat nonton saja, tetapi fungsinya bisa macam-macam. Mulai dari kita bisa internetan, kita bisa menonton streaming film, kita bisa kontrol TV-nya pakai suara contohnya, atau kita bisa memanfaatkan TV-nya untuk mengontrol perangkat-perangkat di rumah melalui satu aplikasi, contohnya SmartThings. Nah, ada beberapa operating system di dunia pertelevisian itu, mulai dari ada Android TV, kemudian ada WebOS, dan ada Tizen yang dipakai di Samsung. Dan satu-satunya jenis TV yang memakai operating system Tizen itu hanya Samsung. Kelebihannya ada banyak, mulai dari gampang banget digunakan, kemudian lebih cepat responnya, dan yang ketiga adalah ada update pada OS-nya yang membuat TV itu tuh menjadi semakin canggih semakin hari, bukan semakin berkurang secara performanya gitu. Dan yang ketiga, saya mau bicara mengenai desain. Jadi desain itu sebenarnya bukan hal yang tidak penting, tapi sering kita lupakan. Nah, kenapa desain itu penting? Pertama adalah kamu bisa meletakkan TV itu dengan mudah karena desainnya. Ada TV yang slim, ada TV yang tebal, kemudian ada TV yang bisa dipasang dengan macam-macam bracket, tapi ada juga TV yang harus menggunakan bracket khusus. Nah, kesemuanya ini adalah termasuk ke dalam desainnya. Jadi, saran saya adalah kalau bicara desain, carilah TV itu yang gampang diletakkan. Mau di meja, misalnya tidak terlalu memakan tempat. Mau ke dinding, dia tidak akan merusak interior di rumah. Merusaknya maksudnya seperti apa? Yang namanya ke dinding itu kan harus nempel. Nah, nempelnya itu nempel dengan sempurna atau enggak. Kalau misalnya ada space setelah dipasang ke dinding, maka itu secara estetika sangat tidak enak banget dilihat gitu. Nah, ada pilihan-pilihan TV yang ada concern juga ke hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ada bracket Slim Fit World Mode dari Samsung, dan TV Samsung juga sudah sangat constant juga dengan desain. Jadi bukan hal yang bukan something yang menjadi nomor kesekian, tapi desain itu juga sesuatu yang sudah sangat diperhitungkan ketika kita memproduksi sebuah TV. Oke. Nah, kira-kira itu tip dan triknya membeli TV di bulan ini atau di tahun ini. Semoga bisa membantu kamu semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Gio dan salam.